Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Tisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, berami kasam waras. Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, banyak ya yang pembahasan yang mau kayak Tisam bahas sampai pusing kayak Tisam mau ngoceh mana dulu gitu. Ya, mama udah pada nungguin. Kayak Tisam banyak yang dibahas tapi nggak ngoceh-ngoceh. Kasam juga manusia yang butuh istirahat. Kalau malam nerima masalahnya emak-emak sampai ketiduran. Oh iya. Kasam juga harus menjaga diri Kasam sendiri untuk sehat ya cuy ya. Ini bukan sekadar konten dan bukan konten-konten ya. Yang penting kapanpun kayak Tisam bahas, yang penting kita masih punya waktu untuk sama-sama belajar dari pembelajaran yang ada. Oke, kayak Tisam mau bahas tentang masalah ini dulu ya cuy ya. Fat cat. Kalian tahu nggak? Ini viral loh di TikTok nih. Kalian tahu nggak sih beritanya? Ini banyak nih yang fat cat ala emak-emak di Hong Kong yang mau brol-brolan untuk pacar sampai dirinya rela makannya cuma numpang sama temennya. Itu banyak kan ya mama di luar sana yang jatuh cinta sama laki-laki buaya kadal. Terus dianya di sininya numpang sama teman-temannya demi untuk mentransfer pacar online-nya. Ini kan banyak ya. Ini bagus nih untuk kita bahas. Ayo kita ambil pembelajarannya dari kisahnya Fat Cat ya cuy ya. Karena ini lagi viral banget di China. Ini kejadiannya di 11 April. Si Fat Cat ini jump ya dari jembatan Chongqing ya cuy ya. Ini jump dan akhirnya meninggoy hanya gara-gara wanita. Masya Allah. Ayo kita bahas yuk. Kita ambil pembelajarannya. Kalian mama jangan bucin-bucin amat ya. Aduh, kayak Fat Cat ini ngumpulin duit 1 miliar 2 tahun dikasihkan ke pacarnya, ujung-ujungnya pacarnya minta putus. Waduh, sakit hati enggak sih? Sebelumnya kita doa dulu yuk untuk teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kasam yang sedih jangan sedih aja. Yang mungkin hari ini patah hati, ayo bangkit cuy. Sambal terasi masih enak. Ayo semangat lagi. Uang bisa dicari. Yang penting apa? Harapan itu selalu ada ya. Walaupun kalian kena mental tsunami yang cuma minta duit, ayo gabung sini bersama emak-emak. Kita ngegosip yuk. Kaisam itu ngajakin ngegosip aja. Ya nggak apa-apa ya. Oke, Kaisam akan menceritakan tentang Fat Cat. Siapa sih Fat Cat? Jadi cuy, Fat Cat ini adalah pemuda asal Cina ya, yang umurnya itu 21 tahun. Ini masih muda ya. Nah, Fat Cat ini bertemu dengan perempuan yang namanya ini Tanju. Nah, si Tanju ini ketemu sama Fat Cat di media online ya cuy ya, karena mereka itu sama-sama suka game online. Jadi kalau kita bermain game di internet itu kan kita bisa ngobrol ya. Ya mungkin para gamers di luar sana terhubung dari seluruh dunia ini kan bisa saling berbicara ya cuy ya, walaupun kita sambil main game gitu. Nah, si Fat Cat ini ketemu sama Tanju di media sosial seperti itu. Akhirnya si Tanju ini mulailah tuh menggoda-goda Fat Cat. Ya kan, mereka ini kan sebelumnya belum pernah ketemu ya cuy ya. Cuma ya namanya juga ini cewek-cewek ciwi-ciwi ya cuy ya. Jadi menggoda, sayang katanya kayak gitu. Udah akhirnya si Fat Cat ini mungkin masa pubertasnya 21 tahun loh, masih muda, udah kayak anak kita ya kan. Nah, dia ini kecangkola sama pesonanya si Tanju ini cuy. Umurnya si Tanju ini 27. Si Tanju ini mendekati brondong ya. Nah, dali-dali si Tanju ini cuma ngeruk duitnya si Fat Cat terus cuy. Oke, si Tanju ini cukup lama juga menjalin hubungan sama si Fat Cat ini. 2 tahun loh, dari 2022 sampai 2024. Nah, banyak nih harapan yang dibicarakan Tanju dan Fat Cat ya, sama dong ya, sama kayak emak-emak, kayak Tisam yang di luar sana ya kan, dirayu sama laki-laki hidung belalang yang honey, mami, ayo kita merangkai masa depan ya kan. Ini bedanya si Fat Cat cowoknya yang diporotin cewek, kalau kita yang diporotin emak-emak pekerja migran diporotin sama laki-laki hidung belalang yang ada di Indonesia Raya yang pengangguran ya kan. Kira-kira cek pacar kalian. Kalau pacar kalian bisanya chat terus, SMS terus, telepon terus, curiga cuy. Mungkin saja pacar kalian itu cuma numpang hidup dan pengangguran. Wes, jangan mau cuma dikasih gombal-gombalan, rayuan maut. Kita merangkai bahtera rumah tangga, kita menuju sakinah mawaddah warahmah lamprut ya kan. Termasuknya si Fat Cat nih sama si Tanju juga ini diberikan hayalan palsu cuy. Nah, kayak si Tanju ini ngerayu si Fat Cat ya, sayang honey, kita merangkai masa depan ya kan. Nah, dalam 2 tahunnya hubungan si Tanju sama si Fat Cat ya cuy ya, si Fat Cat ini foto yang tersebar ternyata itu bukan muka Fat Cat-nya cuy. Nah,
Jadi si Fat Cat ini nama aslinya bukan Fat Cat cuy, tapi dia itu namanya Pong Mau. Nah tapi akunnya ini bernama Fat Cat yang artinya kucing gendut. Nah pengakuan si saudaranya ternyata Fat Cat ini memang memiliki berat badan yang obesitas ya, 200 kilo sebenarnya aslinya. Makanya kenapa si Tanzu ini ngomong sama si Fat Cat dalam pertemuannya. Jadi dalam 2 tahun nih si Fat Cat sama si Tanzu ini ketemu cuma 2 kali ya cuy ya. Waduh, selebihnya dia ini cuma chatting-chatting aja gitu, video call aja gitu cuy. Nah, si Tanzu ini meminta kepada Fat Cat untuk diet. Kamu tuh diet biar kamu itu agak gantengan, wis kayak pacar kita. Sayang, kamu jangan lupa pakai skincare biar cantik. Udah kita modal sendiri beli skincare ya kan. Akhirnya si Tanzu ini meminta si Fat Cat untuk diet. Pada akhirnya 2 tahun ini si Fat Cat cuma makan sayuran vegi ya cuy ya. Makan sayuran itu dikarenakan dia ini pengen membuat si Tanzu ini bahagia untuk melihat dia ini kurus. Kalau kayak Tisam bodoh amat ya kan, cinta saya ya terima, ada apanya ya kan. Akhirnya dari 2 tahun ini Fat Cat bisa menurunkan berat badan sampai 40 kilo coy. Jadi Fat Cat ini agak langsing sedikit ya coy ya, dari 200 kilo sampai 140. Nah foto yang tersebar itu sebenarnya bukan foto aslinya si Fat Cat cuy, cuma dicatut ya cuy ya. Nah gitu. Nah terus si Tanzu ini ngomong cuy, sama si Fat Cat, Fat Cat ayo kita tinggal bareng. Yaitu rumahnya Tanzu itu di daerah Chungking itu cuy, yang jembatan Fat Cat melompat itu. Nah mereka ini merencanakan untuk tinggal bareng di salah satu apartemen yang dekat rumahnya si Tanzu ini, si ceweknya ini cuy. Ya Fat Cat ya udah bahagia dong ya kan. Dalam 2 tahun ini Fat Cat mengirim uang tuh banyak banget cuy. Sampai di akhir hidupnya si Fat Cat itu di global, si Fat Cat sudah mengirim sebesar 500.000 yuan, sekitar 1,1 miliar. Terus gila, 2 tahun cuma main game aja untuk memenuhi hasrat wanitanya ya cuy ya, untuk mendirikan toko bunga katanya. Jadi harapan si Tanzu ini memiliki toko bunga yang besar ya cuy ya. Nah ini suruh si Fat Cat ini modalin seperti kalian cuy, mama yang modalin suaminya beli truk ya kan. kenal lagi ya, sama aja kisahnya si Fat Cat ini banyak terjadi dengan teman-teman kita, bener gak sih ya kan? Iya Kak Isam, teman saya itu di depan KJRI video callan, iya sayang pengen Kak Isam saya tegur ya kan. Ya mungkin dia lagi di mabok kepayang, yang kalau misalkan orang Jawa bilang itu dipelet aja ya. Apakah mungkin si Tanzu ini memelet si Fat Cat? Aduh, ada aja gosip ini ya. Lanjut lagi coy. Nah jadi selama 2 tahun ini si Fat Cat ini udah ngirimin duit banyak banget ya kan ke Tanzu. Ini sampai dia rela, sampai hemat cuy, dia sendiri setiap harinya cuma makan sebesar 10 yuan aja, yang kalau misalkan dirupiahkan ini 20.000, demi menghemat supaya dia bisa mengumpulkan banyak uang untuk menikahi si cewek ini. Kan gila ya cuy ya, 20.000 dapat apa? Nasi kuning aja di Hong Kong aja 25 dolar ya kan. Si Fat Cat ini makannya bonteng, sayur-sayuran. Aduh nyiksa amat sih cuy, makan tuh cinta ya, ini namanya cinta membunuh. Aduh, istighfar coba kalian yang mirip Fat Cat kayak gini, istighfar, astagfirullahalazim ya, sebelum duit kalian banyak hilangnya ya. Akhirnya cuy si Fat Cat ini nemuin lah si ceweknya ini di daerah Chungking itu ya cuy ya, daerah si Tanzu ini menyewa apartemen. Saking dia ini pengen sewa apartemen yang bagus, sampai harusnya dia itu naik pesawat, dia naik kereta cuy biar hemat. Sesampainya di sana dia bisa mengontrak apartemen itu 1 tahun cuy. Ini apartemennya agak sedikit bagus ya cuy ya, bagus ini. Udah dikontrak sama si Fat Cat ini 1 tahun. Dalam tuh berdua dia sama Tanzu di dalam apartemen. Kurang ajar si ceweknya, ngusir si Fat Cat untuk kontrakan lagi sendiri gitu. Jadi jangan bersama dia yang tadi stay together, ini jadinya diusir si Fat Cat, suruh cari kontrakan kos-kosan yang murah aja. Nah apartemennya ini ditinggal si Tanzu sama si pacarnya. Ternyata si Tanzu ini punya pacar lain cuy. Gila nggak sih? Aduh. Akhirnya si Fat Cat ini karena menuruti nih si ceweknya, omongan si Tanzunya, ngomong, sayang kamu keluar ya dari apartemen ini, saya nggak enak sama tetangga. Kalau kita nikah itu nggak boleh tinggal bareng kata dia. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nyuruh tinggal bareng? Lagian juga emang di situ Indonesia Raya, yang beda orang itu digerebek sama Pak RT. Ada aja ini alasan ini, cewek-cewek kurcaci ini ya. Akhirnya lagi-lagi si Fat Cat ini nurutin lah tuh si Tanzu. Nah endingnya cuy, di bulan April ini si Fat Cat ini mau merencanakan melamar ya. Jadi sebelumnya si Fat Cat juga nih meninggalkan
omongan nih sama si kakaknya, ya cicinya lah ya, ceceknya lah ya. Jadi Cek, saya ini keuangannya udah amburadul, kamu tolong kelola dong uangan saya, ya kan? Iya jelas dong, selama 2 tahun dia ini kejar setoran ya, sampai 1 miliar lebih loh ngasih ini cewek, ya kan, namanya juga cewek ini banyak apa namanya shopping atau apa, 1 miliar nggak ada apa-apanya, habis terus, minta terus cuy. Aduh, sampai pada akhirnya ini merencanakan sama cecenya untuk ngelamar si Tanju ini di bulan Mei nih, bulan ini nih. Tapi ternyata waktu di bulan April si Tanju ini memutuskan cintanya sama si Fat Cat. Fat Cat, kita kayaknya bukan berjodoh, palalu ya kan, nggak berjodoh. Akhirnya si Fat Cat ini diputus cuy oleh si Tanju, dan mengetahui bahwa si Tanju ini punya pacar. Bangsitnya si Tanju ini minta kiriman dulu sebelum putus kalau dia ini terlilit hutang. Udah dikasih duit banyak-banyak sama Fat Cat sampai 1 miliar, masih aja ya, ini calon-calon penipu ya kayak gini aja ya. Akhirnya si Tanju ini meminta uang untuk melunasi hutangnya. Akhirnya sebelum mengakhiri hidupnya nih, si Fat Cat ini membeli buket bunga di toko bunganya yang dibuka oleh duitnya si Fat Cat. Jadi si Tanju ini sudah mewujudkan impiannya untuk membuka toko bunga ya cuy ya. Dan si Fat Cat pun membeli bunga ini sebesar 780 yuan, sekitar 150 juta. Dan ngomong sama si Tanjunya, itu bunga nggak usah dikirim ya, dan uangnya sisanya ini untuk hadiah kamu. Ternyata 780 yuan ini ternyata jumlah hari di mana dia menjalin hubungan sama si Tanju ini. Ini gila, keren nggak sih, romantis nggak sih Fat Cat? Ya Allah, kayak Tisam, kalau Fat Cat itu ada, udah saya sayang itu, ya kan? Apalagi dikasih 1 miliar, udah saya hidup aja di Indonesia sama si Fat Cat. Ini harapan mama ada aja. Akhirnya cuy, setelah memberikan wasiat seperti itu, si Fat Cat ini jump alias lompat di jembatan yang dekat rumahnya si Tanju. Nah makanya ini heboh nih diangkat di TikTok bahwa kisahnya si Fat Cat ini memprihatinkan sekali ya cuy ya. Nah di sepanjang apa namanya jembatan itu cuy, banyak netizen yang iba dengan kisahnya si Fat Cat, makanya dikasih bunga dan banyak makanan di situ. Karena pesan terakhirnya si Fat Cat ke si Tanju ini cuma minta makan McD berdua, nggak direspon sama si Tanjunya. Sakit hati nggak sih kalian? Ya kan, betapa frustasinya si Fat Cat ini. Akhirnya banyak nih apa namanya orang-orang pada pesen GoFood ya cuy ya, untuk membelikan junk food itu kayak McD, kayak makanan-makanan instan kayak gitu, dan dipersembahkan untuk Fat Cat. Ternyata banyak orang yang menyayangi si Fat Cat dan menyesali kenapa harus mengakhiri hidupnya seperti itu ya cuy ya. Aduh, ada aja sih kisah ya cuy ya. Makanya kenapa kisah ini tuh menjadi viral. Nah, menjadi viralnya saat si Fat Cat ini apa namanya di bulan yang sama saat diputuskan oleh si Tanju ya cuy ya. Dia ini kan lompat dan meninggoy di situ. Nah, si Tanju malah jalan-jalan pakai duit yang terakhir Fat Cat itu kasih. Padahal ngomong sama si Fat Catnya, dia ini kelilit utang ternyata buat shopping dan jalan-jalan. Ih, terkutuk nggak sih ini wanita-wanita seperti ini ya? Jangan ya kalian emak-emak, enggak kayak sama kita yang diporotin laki-laki. Itu bedanya Fat Cat itu, Fat Cat emak-emak temannya Kaisam sama Fat Cat itu ya kan. Ini laki-lakinya yang diporotin, udah kodratnya perempuan minta sama laki-laki. Nah kita yang diporotin, kitanya diporotin sama emas-emas yang ada di Indonesia. Pengangguran udah punya istri mintain, minta dong modal untuk beli truk sayang, biar AA ini bisa kerja. Temen kalian bukan sih? Aduh ya saya itu ya saya. Jadi kisah Fat Cat dan Tanju yang lagi viral menggemparkan TikTok yang kalian kepo. Begitu cuy kisahnya. Ada pesan nggak sih buat teman-teman kita supaya jangan bucin-bucin amat ya cuy ya. Ingat ya cuy ya, kita capek kerja, sekalinya kita merasa bahwa hubungan ini toksik, sekalinya kita merasa bahwa pacar kita cuma mintain duit terus ya cuy ya, putuskan sedari awal. Sakit hati mah 1 minggu juga sembuh cuy, iya kan? Setidaknya uang kita ini jangan terlalu banyak hilang gitu. Dari uang itu kita bisa membeli kebahagiaan. Contohnya kita berbagi, ngasih makan orang-orang yang membutuhkan, kita belikan roti, itu bahagianya tersendiri cuy. Daripada kita ngasih makan suami orang, ujung-ujungnya kita dinilai pelakor, terus kita ditinggalkan setelah kita udah nggak punya apa-apa. Yang lebih mirisnya kita hutang bank di sini. Untuk apa? Untuk laki-laki di Indonesia, wis greget kayak sampai gitu. Makanya kenapa Fat Cat ala emak-emak di Hong Kong ini malah emak-emaknya yang terjebak utang banyak, iya kan? Untung aja nggak jam ini melompat. Jangan ya, karena ini bukan negara kita. Jangan merepotkan KJRI. Kalian itu di sini bun, itu kan mengakhiri hidupnya buat apa gitu?
semangat lagi, kerja lagi buat kalian yang berada di posisinya fat cat ya saat ini. Kalian harus semangat lagi. Katakan kepada laki-laki di luar sana bahwa oh, mati satu tumbuh 1000. Wes. Ada aja ya cerita ya cuy ya. Ada mungkin itu cerita fat cat yang bisa kayak Tisam ambil pembelajaran apa kalian dari kisah fat cat dan Tanzu yang kayak ceritakan hari ini. Ambil pembelajarannya dan jangan bucin-bucin amat. Kalian itu udah tua kaplak, udah dewasa dan udah menua ya cuy ya. Udah bukan waktunya kita berbicara tentang cinta cuy. Cinta itu bisa membunuh kita. Jadi jangan bermain cinta. Cintailah diri sendiri. Bahagiakan diri sendiri. 1 miliar kalau kita bahagiakan sendiri, wis kita udah bikin rumah gede, udah punya mobil, sudah terpandang di rumah, udah selesai cuy, ya kan? Terus siapa yang mendekati? Itu duda-duda yang punya warisan banyak karena kita juga punya warisan. Nah nanti Allah perbaiki jodoh kita ya. Jadi jangan mau kita modalin laki-laki di luar sana. Ini kayak fat cat ini, gara-gara dia gendut aja, the body shaming ini si Tanzu. Si Tanzunya itu ngomong kayak gini. Jangan salahkan saya atas kepergiannya si fat cat katanya, karena dia itu jiwanya rapuh dan lemah katanya gitu kan, kurang ajar ya. Kamu udah dikasih duit, balikin, tuntut itu duitnya Tanzu, suruh dikembalikan. Nah begitupun kalian yang sudah dihabiskan uangnya oleh laki-laki hidung belalang yang ada di Indonesia, kejar sampai rumahnya, suruh Pak RT sama Pak RW nya suruh tahu, biar warganya itu jadi apa namanya, pengemis saja sama perempuan-perempuan pekerja migran Hong Kong ya. Gemes sama laki-laki kayak gitu, ya kan? Buat kalian nih, teman Kaisam juga cerita, Kaisam, saya itu kenalan media sosial, ternyata dia tetangga saya. Saat saya cuti, dia main ke keluarga saya, Kaisam. Terus dia ngajak kita beli cincin. Beli cincinnya Kaisam tahu nggak harga berapa? 150.000. Ya saya malu ya sama keluarga, sampai saya modalin beli cincin emas. Terus menurut Kaisam, hubungan ini dilanjut atau nggak usah, wis putuskan. Nggak apa-apa kita ngomong baik-baik dengan keluarga, nggak apa-apa, malu. Daripada apa? Dari awal aja dia cuma mintanya duit gitu. Wis putuskan aja, walaupun dia seganteng apapun ya. Jangan mau kita batinnya itu terluka. Wis kita dengan majikan aja udah stres mikirin laki-laki yang kayak gitu. Udah sekarang udah zamannya 2024, perempuan pekerja migran Indonesia harus lebih smart dan lebih pintar untuk menjaga diri sendiri. Mulai sekarang love myself. Wes keren. Mungkin itu aja cerita Kaisam ini dengan kalian. Ambil pembelajaran dari kisah fat cat ya cuy ya. Jangan dicontoh. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.